untuk pengendalian hama dan tanaman pada tanaman, hama, penyakit dan serta gulma itu untuk Bapak sendiri apakah mengeluarkan biaya untuk biaya pengendaliannya? Kemudian siapa yang terlibat dalam pengendalian? Seperti tadi yang tenaga kerjanya bisa Bapak jelaskan. Kalau untuk sekarang ini masih tenaga kerja sendiri, biasa juga dibantu sama adik-adik mahasiswa yang jurusan yang bukan jurusan pertanian. Itu biaya untuk pengendalian hamanya Pak, apakah ada pengeluaran dari produksi? Kalau biayanya dari palingan kalau ada yang dibeli, tapi untuk sekarang belum ada pengadaan, masih buat sendiri. Palingan biayanya sekarang kalau untuk pupuk pakai ekstrak rumput laut itu pun cuma berapa kilo, 1 kilo belum habis. Sama pemanfaatan limbah rumah tangga kan, kayak beras. Palingan yang dibeli cuman gula saja. Apakah dalam lahan pertanian Bapak menggunakan pestisida yang olahan kimia atau herbisida Pak, untuk olahan alami? Kalau pestisida untuk sampai sekarang masih kebetulan, karena itu juga penelitiannya Pak Harjoni, kan itu dia pengabdian, jadi dia belum menggunakan pestisida, masih alami semua. Silakan. Lalu kalau untuk airnya sendiri itu masih hanya mengandalkan air hujan atau ada alternatif lain Pak? Airnya itu pakai itu ada tower, itu ada bak penampungan dari air sumur, ditampung di sumur. Itu yang tadi ada towernya. Oh, kira-kira kalau hanya menggunakan tower itu apakah itu cukup Pak? Kalau cukup, karena di situ kan luasannya cukup. Tinggal bagaimana kita saja sering isinya saja, karena air sumur juga kan ada. Dan kalau untuk kebutuhan itu cukup. Oh, lalu Pak, misalkan nanti mengalami kekeringan, terus untuk penyediaan airnya sendiri itu berkurang, bagaimana itu solusinya Pak? Kalau berkurang, kalau misalnya tidak cukup, kayak dulu saya tanggulanginya dengan beli air tower. Di situ kan ada biasa 70.000 satu 1.200 liter. Kalau itu sudah peceklik sekali, airnya sudah, air sumur sudah kering, nah itu baru beli. Tapi kalau untuk sementara sekarang ini belum, masih air sumurnya masih mencukupi. Ini Pak, untuk tujuan penanamannya untuk dipasarkan atau untuk konsumsi pribadi Pak? Itu rencana dipasarkan. Kalau konsumsi pribadi itu lebih itu. Hanya karena ada beberapa kendala ini, karena cuaca, jadi banyak tanaman yang kalau seandainya dia bagus tumbuhnya itu tidak sedikit kelompoknya sama hanya karena itu hari kan cuacanya tidak menentu, hujan terus, jadi tanamannya banyak yang mati. Kemudian Pak, untuk hasil pertanian yang sebelumnya Pak, yang Bapak tanam itu hasilnya berapa kilogram, kemudian dipasarkan itu menghasilkan untuk jumlah pendapatannya berapa Pak, dengan harga per kilonya berapa? Oh, kalau sebelumnya itu skalanya masih skala penelitian itu hari sebelumnya. Ini baru penanaman pertama dia ini, belum ada masih. Kalau penjualannya di sini, pemasarannya insya Allah bagus, karena di sini banyak kan, baik itu ada usaha gorengan, warung makan. Kalau untuk Lombok di sini pasarannya tidak ada kendala. Kisaran berapa sih Pak? Kalau kisaran harganya sekarang masih 45 per kilo. Kalau untuk jenis itu Indofood, kalau untuk jenis yang lain itu kayaknya 35 sampai 40. Untuk harga Jenis sekarang. apa itu yang kedua tadi Pak? Bara atau Cakra. Pertama Indofood itu. Indofood yang tadi itu Indofood. Tapi kayak di depan Pak RT itu yang tadi yang ada di sana itu dia bara. Tapi saya lihat di sini kayaknya jenis bara pertumbuhannya lebih bagus karena dia lebih kuat terhadap ham. Berarti bibitnya bagus. Tidak, maksudnya untuk kondisi lahan kita ini kan lahan kurang istilahnya ekstrim lah, kalau dibilang kesuburan tanahnya kurang makanya harus ada perlakuan kayak itu kan pakai arang apa segala, itu ada juga pakai sekam yang sudah mungkin sebelumnya ikut ya. Tidak ya? Baru pertama kali. Oh iya, itu kan ada perlakuan juga pakai arang itu.
Hanya karena cuaca saja, karena arang itu ternyata dia akan menyimpan air. Nah begitu curah hujan tinggi, jadi kelembaban di bawah jadi mahasiswa Unhalu jurusan agroteknologi Universitas Hasanuddin. Ini ada kelas A, kelas B, mata kuliah yang paralagi. Di sini kami mau bertanya sedikit mengenai lahan pembibitan. Untuk sebelumnya mohon maaf, nama ibu siapa? Kemudian umur ibu berapa? 39 tahun. Untuk lahannya ini bu dari tahun berapa? Satu orang dua botol plastik. Satu orang dua bekas aqua itu besar. Besar, kemudian itu mengumpulkan bekas kilo. Kemudian luas lahannya berapa? Kita ya? Iya. Tuh, kalau tidak Ini hasil secara ibu pribadi atau yang boleh warna merah kayak merah, warna merah. Jangan yang hitam. Lahan masih digunakan sampai sekarang atau belum? Iya digunakan, tapi selama hamil dia denda. Bagaimana cara buatnya? oh, jadi sekarang belum produksi lagi. Kalau untuk tanaman sendiri kok yang ada di dalam sayur itu kan memang sayur dari kulitnya. Oh jadi kita dari tahun 2015 ini Iya kalau diolahnya dia baru tahun lalu. kemarin. Iya. Jadi tanaman yang ditanam itu yang diproduksi itu hanya sayur-sayuran. Itu Sawi, kampung sawit. Untuk produksi tahun lalu ini hasil produksinya hasil panen tidak bisa dihitung, ada satu kali jual kalau datang beli. jadi untuk hasil panen yang tahun lalu apakah untuk kebutuhan masyarakat di sekitar atau di RT ini mencukupi atau tidak untuk satu dusun ini untuk satu lahan pertaniannya ibu itu? You want my love, I want you hard. Just 1 minute combine, let me feel it, cause you want my love. Ada juga yang menanam sendiri untuk bukan untuk dijual, untuk hidup saja. Kalau misalnya untuk pribadi kemudian ibu juga kan pasti cari profit atau keuntungan dari hasil pertanian ibu gitu kan. Tahun lalu mungkin keuntungan yang ibu bisa dapat dari satu kali hasil pertanian itu berapa? Tidak ditahu karena itu maksudnya orang datang beli enggak satu kali ini kan sedang nanam sayur bukan ceritanya untuk mudik pribadi saja ya suka saja ini enggak, tapi ada yang mau datang beli ya ini sebagian ada Coba dulu di satu pohon cabai. waktu pas ibu mengolahnya kemarin itu pakai tenaga kerja ya Kerja di pribadi sendiri yang bekerja di sana mengolah lahan Yang bedain karena di bagian sini sudah menggunakan traktor. ini masih sistem manual. Iya. Kan waktunya datang anak yang lalu kan sudah dibedain memang sudah rajin dan tadi kali kan ada siapa di sini orang Tapi kalau untuk penggunaan pupuknya itu masih organik atau bukan? Kalau dari penanaman itu tumbuh itu butuh waktu berapa bulan?
daunnya. Kalau saya itu kali 2 bulan lebih. Kan kalau saya biasa dia Iya. Tabako itu daunnya. Ikat mungkin atau Kalau sudah jadi biasa pernah saya jual satu dalam jadi orang muda dulu itu nggak pernah pakai kertas, jadi pakai daun iya, koala. satu kali Nah, koala bingung lagi kan? 60.000. Itu pun sudah dijual murah pas murahnya sayur kan. Yang beda kalau dengan sekarang mahal sayur. Itu kalau dia besar, sadap namanya. Kalau dilihat kan dari sini tuh Kabekoi, air yang sudah turun kemudian ditaruh apa? Ditaruh buli namanya kabeko. kalau dari kalau sayur kan air berasa itu. Nah, buli kalau lagi buli. Wih, apa itu? Sekarang tuh sebelum Kayu apa? namanya ada satu sekali. tidak ada Buli itu mana? Oh, untuk tambahan. Bakau. Bakau jangan sampai bakau ada bahasa Sunda atau mungkin ada yang mana? Nah itu. Bahasa saya masih paham. Ya, itu tadi. Jadi nanti kalau yang penting nanti di Nah, jadi tuh untuk sistem pertanian yang 180 ini sistem pertanian organik atau anorganik atau melibatkan bahan kimia lainnya. Ah, ini kan kamu magi. Pakai potongan telur yang habis itu dibakarkan Ah itu kan tembakau itu. Kenapa orang yang suka membinang itu? produksinya apa? Hasil pemasaran juga apakah bisa Karena ini mencukupi sih utama apa kebutuhan namanya yang ini itu. keluarga atau Kan masih ada tembakau itu. yang lain. Makanya kan kerja itu kan yang pemerintah saya cuma Tembakau itu. hobi saja kan. Hobi. Nah yang itunya beli negara ya. Kita bikin alatnya. Kemudian Nah kalau dapur produksi itu namanya kampanaha. sebelumnya ini bukan sekarang tidak berproduksi. Itu kampanaha tadi itu. Itu ada hambatan ya di proses produksinya mungkin Ada serangga, karo. gulma, yang Bukan karo, karo. yang ibu temukan Karo ya, itu apa ini? kebanyakan di ada tanaman apa itu Ya itu karo namanya. Karo, Pindahan dia cuma di sana. daun karo. kemudian dicabai Ini mirip anu, mirip senyampi apa ya? belalang Pulang kemana dapat satu babi. Dia gali. Dia cungkil. Kemudian Pak, dari hasil produksi Bapak ini kan tidak diperjualbelikan. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mungkin dari keluarga Bapak ataupun masyarakat sekitar, itu apakah mencukupi dari hasil lahan pertaniannya Bapak ini? Kalau namanya untuk masyarakat ini tidak mencukupi lah. Kalau ini untuk pribadi ini tidak mencukupi. Ini kan sebagian masyarakat di sini kan banyak petani, kebanyakan petani juga. Masing-masing bertani, masing-masing tanam. Nah, terus Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pertanian berkelanjutan berkaitan dengan lahan yang Bapak kelola? Kita berkelanjutan. Tetap berlanjut. Bahkan kita lihat juga perkembangan situasi sekarang. Dulu masih saya tanam itu kan pernah juga. Ya banyak mungkin jarang tanamannya di dalam itu banyak yang mati. Karena dia dia busuk. Dia busuk. Pokoknya jadi dia sudah sempat bilang lagi. Kemudian Pak, saya mau nanya untuk kendala ataupun masalah yang Bapak hadapi selama ini, selama proses produksi sampai panen, mulai dari
hamanya mungkin Pak, atau penyakit yang muncul itu apa-apa saja gitu. Dengan cara pengendaliannya dari Bapak sendiri menggunakan apa? Apakah herbisida atau pestisida atau zat kimia yang lain Pak? banyak namanya. Jadi Contohnya? itulah untuk sekarang ini kayak kalian ini kan sejak sekarang itu bisa teliti itu apa yang bisa, apa kendalanya sehingga tanaman itu banyak yang mati, banyak yang sakit, banyak yang busuk. Itulah fungsi-fungsi kalian yang kerjakan itu. Gitu. Kalau yang Bapak tahu untuk saat ini yang sering terjadi di lahan pertanian Bapak, Itu hama. seperti hama apa itu? Seperti apa ya? Lalat buah. Ulat kali atau Ya ulat-ulat itu. Ulat-ulat. Apa namanya kalau ulat-ulat kalau di pertanian itu? Ulat geraya. Bukan yang terbang Oh. itu kayak apa ya? Yang putih. iya. Kalau Terbang kayak lalat begitu, ulat apa namanya? lalat buah Pak, lalat buah. Nah itu dia. Nah ada lagi bahasanya. Ulat buah itu. Ada lagi bahasa Kemudian taninya. Terus apa lagi? ini yang lahan pertanian ini yang kelola Bapak sendiri atau ada tenaga kerja tambahan? Nah ini kan sudah ada beberapa bulan lalu ini dari Fakultas Pertanian cukup membantu cara teknis-teknis di lapangan. Saya bantu sampai sekarang kayak begitu. Dia bantu implementasikan, dia bantu membersihkan. Nah itu yang dia bantukan dari pertanian. Dalam produksi pertanian ini apakah Bapak memakai seperti mesin pertanian mungkin untuk pengelolaan lahan atau masih sistem manual? Tetap itu pakai dari pertanian. Tapi kami nyewa juga. Biaya sewanya itu berapa? Iya. Kalau biaya sewanya itu per Per hektar. Enggak, per meter. Per per bedeng. per area. Oh, per area. Ya sama yang tadi. Oh, Nah, jadi sewa alatnya itu pada saat membersihkan itu sistemnya per area Eh, untuk pengelolaan tanah yang bersihkan. dalam jumlah rupiah berapa itu Pak? Kisaran berapa? Nah, dalam satu area itu 25 sampai 30 ribu. Nah, Kalau ini total berapa area Pak? Lahan pertanian. ini totalnya kurang lebih setengah hektar berapa area itu? Coba hitung kalian. satu hektar. Kurang lebih setengah hektar berapa area? Kalian kan dari pertanian. Many combine, let me feel it, cause you are my love. I want you hard, just for a minute combine, let me finish on you. You are my love, I want you hard. Tiga. 3. Baru semester 3. Mana yang dapat per areanya itu? Belum Urusan sih. pertanian. Iya. Kan beda-beda Sampai di situ. ukurannya Pak. Ya belum. Namanya area itu sama semua ukuran. Wih. Mau di Jawa sana, di Sulawesi namanya hitung area itu sama semua. Oke, gitu. Belum dapat ya? Belum Pak. Jadi satu area itu kira-kira 14 kali berapa ya? Satu area kali 14 kali 14 ya. Coba lihat dulu di Google berapa satu area. Oh. Misalnya, dalam satu hari itu berapa? Berapa kali berapa? Hah? Berarti 10 kali 10. 100 meter persegi? Iya Pak. 110 kali 10? Nah, kira-kira itu. Nah, Kalau untuk lahannya Bapak ini untuk penampungan airnya ada Pak? Kayak misalkan menggunakan tower Pak untuk orang sama. Jadi kami di sini pakai air gunung. air gunung? Nah, air gunung cara menyiram tanaman itu pakai air gunung. Air gunung? Berarti sistemnya bagaimana dia? Sistem dari air gunung itu gimana Pak? Ini Pipa. mengalir terus pakai pipa menyalur sampai belakang sana. Air gunung itu kan non stop dari sini. Oh, Siang malam. Itu yang digunakan menyiram tanaman setiap harinya.
kalau pada saat kemarau, tapi kalau pada saat musim hujan ya Hujannya enggak perlu. nanti digunakan itu pada saat itu pun tidak semerta juga harus kemarau, tidak. Setelah dia besar tanpa disiram dia. Tidak perlu disiram kalau dia sudah hampir panen kayak gitu. Kalau di sini sendiri pernah nggak alami kalau misalkan kan musim kemarau tuh pasti nggak ada hujan dan airnya pasti menyurut kalau di gunung kan. Nah pernah dialami Pak? Nah, Belum ini deh, enggak pernah kering. nggak pernah. Kalau perairan di sini masyarakat ngalir terus. Untuk masalah pada kondisi tanah pertaniannya kita ini Pak ada masalah atau kendala? Iya. Kalau kondisi tanahnya itu memang masih kurang ini, kurang Subur ya. subur. Ini masih butuh Butuh perlakuan. kalsium lah, butuh penyuburan. Kalium, PK. Nah, mereka ini apa tuh pupuk lah, baik pupuk organik maupun pupuk kimia. Kalau untuk Bapak sendiri kenapa nggak menggunakan pupuk kimia? Kan kalau pupuk organik itu lambat. Gitu. Pupuk kimia. Pupuk kimia. Kenapa saya tidak pakai pupuk Iya. kimia? Iya. Kenapa saya tidak pakai pupuk kimia? Sekaligus itu unhalu fungsikan.